Hai semua, selamat hari Sabat. Happy Sabat, Tuhan memberkati. Amin. Shalom, selamat sejahtera kepada semua umat-umat Tuhan. Kita sudah sekian lama tidak dapat berkumpul bersama memuliakan Tuhan dalam gereja. Jadi pada Sabat ini kita buat sedikit kelainan. Kita mengadakan kebaktian secara maya atau apa yang orang cakap orang putihnya online. Jadi syukur juga kepada kita punya teknologi sekarang ini kita boleh meneruskan kita punya perbaktian walaupun di mana saja kita berada, sekurang-kurangnya pada Sabat hari ini kita dapat terus memuliakan nama Tuhan, mengingat hari Sabat sebagai satu-satunya tanda penciptaan dunia ini yang Tuhan telah cipta. Jadi kita amat berbesar hati sepanjang PKP kita telah dipimpin oleh Tuhan. Walaupun kita mungkin ada kekangan untuk bergerak, untuk berkumpul dalam satu ruang secara beramai-ramai, tapi pada sudut lain dia ada kelebihan. Kelihatannya kita diajar untuk lebih ke depan, atau bahasa pinjamannya lagi advance kita bicara kebaktian. Saya rasa kita sudah maklum bahwa pada masa yang akan datang untuk berbakti pun akan menghadapi satu situasi yang sukar. Jadi saya berpendapat dalam keadaan yang aman dan tenang pada zaman ini, pada masa COVID-19, kita dapat bersedia untuk satu cabaran yang mungkin lebih hebat daripada COVID-19. Shalom, selamat hari Sabat lagi sekali. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Pada Sabat ini Tuhan, pada hari ini Tuhan, sekali lagi kami sentiasa mengingat nama Tuhan yang layak disembah, sebab Engkau adalah pencipta. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau karena Engkau telah pimpin dalam kehidupan kami, walaupun kami berhadapan dengan penyakit yang amat dahsyat ini, di mana satu dunia terkesan dengan penyakit yang baru kami kenal ini Tuhan, tapi kami percaya di hadapan Tuhan umat-umat Tuhan akan terpelihara. Hanya Engkau saja yang mengetahui perawatan dan obat pada penyakit ini Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memimpin para penyelidik, para dokter supaya dapat menghasilkan, dapat mencari obat atau vaksin kepada penyakit virus ini Tuhan. Kami bersyukur juga kepada Engkau Tuhan karena telah memberikan berkat yang berkelimpahan, walaupun kami dikekang daripada melakukan banyak perkara, tapi setakat hari ini Tuhan kami masih berdiri di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan memperkuatkan hati kami, iman kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah umat-umat Tuhan di mana saja berada, Tuhan perkuatkan dengan Roh Kudus supaya kami sentiasa dapat menghindarkan setiap godaan. Walaupun hampir 2 bulan Tuhan kami tidak dapat berkumpul dalam rumah Tuhan, tapi kami percaya Engkau dapat memperkuatkan iman setiap umat Tuhan walaupun hanya berbakti di rumah masing-masing. Tuhan, kami mengharapkan acara yang kami jalankan pada hari ini akan memberi manfaat yang lebih
kepada semua umat-umat Tuhan yang mendengarkannya Tuhan. Berkati segala perlengkapan kami Tuhan, berkati segala keperluan kami pada hari ini Tuhan, supaya tidak ada gangguan daripada roh jahat. Kami percaya Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan dalam nama Yesus yang menebus kami. Amin. Oke, yang seterusnya kita ada satu lagu spesial hari ini. Kita punya satu penyanyi yang tidak asing lagi di Gereja Lubuk. Jadi untuk hari ini yang senang untuk menyanyikan lagu nomor 184 dalam lagu Pujian Masa Kini. Mari kita menyanyikan lagu itu bersama dengan Elder Japrin dan saudara Jeffrey. Jadi kita sama-sama nyanyi. Biarlah semua yang di rumah, semua pendengar di mana saja berada, mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian ini pada Tuhan nomor 184.
Demikianlah tadi lagu yang kita sudah dengar. Dan saya percaya kita semua sudah menyanyi di rumah. Jadi kita harap lagu yang kita nyanyi sebentar tadi dapat mengangkat jiwa kita semua lebih dekat kepada Tuhan, lebih bersemangat untuk mengusahakan untuk melawan penyakit virus COVID-19. Okay? Biarlah Tuhan menjalankan tanggung jawabnya dan kita dengan tanggung jawab kita. Oke, untuk makluman ada beberapa perkara yang saya ingin kongsikan kepada kita semua, yaitu berkaitan dengan persembahan dan persepuluhan. Jadi sekiranya kita semua pendengar-pendengar di rumah bersedia dengan persembahan dan persepuluhan, maka sekarang ini kita titipkan persembahan kita dan persepuluhan pada sahabat ini, dan boleh dijumlahkan nanti, tulis dalam satu envelope atau catat, boleh diserahkan kepada bendahari gereja kita, khasnya kalau di Lubuk Saudara Benet. Okay? Mungkin di gereja-gereja lain bolehlah serahkan kepada bendahari gereja masing-masing, dan bendahari akan kirimkan seperti kebiasaan lah. Okay, setiap bulan akan dihantar uang mission ke mission. Jadi berkat Tuhan kita jangan tahan, kita harus salurkan berkat Tuhan yang kita terima kepada pihak yang berhak untuk menerimanya. Oke, terima kasih atas setiap persembahan dan persepuluhan yang kita sudah berikan kepada pekerjaan Tuhan. Jadi ruang seterusnya adalah kita akan mempersilakan pastor daerah kita, Pastor Webes, untuk menyampaikan pelajaran ataupun berkongsi firman Tuhan kepada kita semua. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera umat-umat Tuhan, di mana saja Anda berada pada hari ini. Pada hari ini, kita akan pelajari satu khotbah yang bertajuk Rancangan Damai Sejahtera Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami, hidup di bumi yang fana ini, tunjukkanlah kepada kami rancangan damai sejahtera-Mu. Ajar kami agar kami tetap tenang dan diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tujuan khotbah ini dipersiapkan adalah supaya kita tahu hidup tenang di tengah badai taupan kehidupan. Saudara dan saudari sekalian, Tuhan punya rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara dan saudari sekalian, pada waktu kita dalam keadaan yang gembira, tenang dan selesa, mungkin mudah bagi kita akui bahwa kita berada dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Tetapi pada waktu kita susah, sakit, ketakutan, dilanda wabak, dilanda musibah, mungkin tidak banyak
tidak ramai yang berani mengakui bahwa kita masih ada dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Saudara dan saudari sekalian, mari kita pergi kepada rekod-rekod Alkitab, menerusi catatan kesaksian iman, bagaimana umat Tuhan melaksanakan rancangan damai sejahteranya itu kepada bangsa umat pilihan. Di dalam Ibrani 11 ayat 29. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Sejak penindasan di Mesir, rancangan damai sejahtera Tuhan untuk orang-orang Israel semuanya terlaksana bagi bangsa yang beriman pada Tuhan ini. Oleh karena iman mereka yang menerima, mengikuti rancangan Tuhan, sehingga pada waktu melintasi Laut Merah, mereka berjalan seperti di tanah kering. Ketika perjalanan mereka pulang ke tanah perjanjian. Tetapi menjadi kebinasaan bagi orang-orang Mesir yang tidak beriman pada ketika mereka mencobanya juga. Di dalam Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Jericho setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Cerita ini terdapat di dalam Yosua 6 ayat 1 hingga 27. Di mana gandingan iman, nabi, imam, para prajurit, dan juga bangsa-bangsa Israel melakukan dengan tepat tugas masing-masing seperti dalam rencana Tuhan. Maka runtuhlah tembok-tembok Jericho dan terjadilah kemenangan besar bagi bangsa Israel pada hari itu. Apapun keadaan yang dialami oleh umat Tuhan di seluruh bumi, di seluruh dunia, jika kesatuan iman umat Tuhan untuk melaksanakan bahagian tanggung jawab sebagai satu gereja dalam rancangan damai sejahtera Tuhan, pasti akan berhasil, sekalipun di tempat dan waktu yang mustahil. Saudara, kita mau melihat bagaimana Tuhan melaksanakan rancangan damai sejahteranya kepada keluarga umat pilihan. Di dalam Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan Betra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan dia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, pada mulanya, rancangan yang Tuhan berikan kepada Nuh ini adalah untuk umum, untuk seluruh penduduk di tempat di mana Nuh berada. Tetapi bila orang pada waktu itu tidak menerima petunjuk yang Tuhan Allah berikan kepada Nuh, maka Nuh akhirnya berfokus kepada keluarganya. Dan keluarganya yang iman mereka telah disatukan dan dituntun oleh roh yang sama, membuatkan iman mereka sekeluarga. Mempersiapkan Betra untuk menyelamatkan ahli keluarga itu. Di dalam Ibrani 11 ayat 20, kita dapati cerita penjelasan
tentang konflik yang berlaku antara Ishak dan Ribka terhadap berkat yang akan diberikan kepada anak-anak. Di dalam ayat Ibrani 11 ayat 20 ini, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Di dalam cerita keluarga Ishak ini, mungkin ada yang memihak kepada Ishak apabila membaca dan merenungkan cerita ini. Ada juga yang mungkin memihak kepada Ribka dan perbuatannya. Namun di dalam situasi keluarga Ishak ini, Tuhan yang jauh lebih tahu akan rancangannya terhadap keluarga ini telah membuatkan situasi itu menjadi berkat kepada Yakub dan Esau. Saudara-saudari sekalian, di waktu-waktu kesempatan yang terbaik, Anda berada bersama ahli keluarga di rumah. Ibu bapak harus memainkan peranan untuk keluarga pada setiap kesempatan. Beritahu dengan jelas segala petunjuk Tuhan, sebagaimana Nuh melakukannya kepada ahli keluarganya. Segarkan selalu tuntutan Tuhan dalam rumah tangga. Bawa bersama mereka dalam betera keluarga yang rohani, menyembah setia kepada Tuhan. Dan keluarga Anda pasti akan diberkati. Saudara dan saudari, rancangan Tuhan tidak terbatas. Tuhan punya rancangan yang istimewa dan khusus. Tuhan punya juga rancangan untuk individu-individu. Di dalam Ibrani 11 ayat 24 hingga 27. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya dia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir. Dengan takut, tidak takut, dan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kita tahu cerita Musa, saudara dan saudari, berkesempatan baik berada di tempat yang tertinggi, yang teragung, yang megah, diangkat sebagai anak putri Firaun. Tetapi Tuhan mempunyai rancangan, dan Tuhan mau melaksanakan rancangan damai sejahteranya itu khusus untuk Musa, sehingga Musa memilih untuk menjadi utusan Tuhan bagi melepaskan bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Saudara dan saudari sekalian, anak-anak muda kita yang sedang melangkah dewasa adalah anak-anak yang sudah disediakan oleh Tuhan rancangan-rancangan khusus untuk membuatkan mereka berhasil sebagai hamba Tuhan di sepanjang sejarah kehidupan mereka. Saudara dan saudari sekalian, anak-anak muda, siapkanlah rancangan kamu dengan dasar rancangan Tuhan. Maka engkau akan berhasil dimanapun engkau berada. Maka engkau akan berhasil apapun situasi yang engkau akan tempuhi. Saudara dan saudari, kita pergi lagi melihat bagaimana Tuhan dengan lancar, dengan mampu melaksanakan rancangan damai sejahteranya kepada individu.
Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, dia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa dia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah dia mati. Saudara dan saudari sekalian, Habel adalah adik kepada Kain. Dan kecemburuan Kain membuatkan Habel dibunuh karena Habel mempunyai pendirian yang kukuh terhadap perintah Tuhan. Dia tidak mudah untuk diganggu gugat oleh abangnya sekalipun, oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudari sekalian, Tuhan punya rancangan khusus kepada setiap individu. Dengar panggilan, buat pendirian, dan terima rancangan Tuhan di dalam hidupmu. Di dalam Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum dia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara-saudari sekalian, Henok menjadi saksi iman dalam catatan iman dalam kitab Ibrani, bahwa sesungguhnya hubungan Henok dengan Tuhan yang erat secara pribadi telah membuatkan dia mendapat kesempatan yang sungguh istimewa hidup di bumi tanpa mengalami kematian. Saudara dan saudari sekalian, kedudukan, darjat, pangkat, harta, baik kekurangan, bukan penghalang rancangan Tuhan terlaksana bagi orang yang beriman. Saudara dan saudari sekalian, pilihlah untuk berada pada rancangan Tuhan di dalam apapun jalan hidup yang engkau tempuhi. Saudara dan saudari sekalian, ada banyak contoh sebenarnya di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan melakukan rancangan damai sejahteranya. Saudara dan saudari sekalian, mari kita pergi belajar lanjut lagi. Kita harus memikirkan bahwa bukan hanya golongan-golongan tertentu sahaja yang Tuhan telah rencanakan, telah rancangkan rancangan damai sejahtera. Tetapi Tuhan sudah merancang rancangan damai sejahtera kepada semua orang. Yang amat penting, saudara dan saudari sekalian, adalah kita menyadari atau tidak, kita mendengarkan atau tidak, kita mau menurut, kita mau ikut atau tidak rancangan damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan. Kita pergi kepada inti rancangan damai sejahtera Tuhan itu. Sebenarnya ayat Yeremia 29 ayat 11 ini adalah isi kandungan surat Yeremia yang dikirimkan kepada Raja Nebukadnezar untuk ditujukan kepada bangsa Yahudi yang tinggal di pembuangan di Babilonia. Di dalam isi kandungan surat Yeremia kepada Nebukadnezar yang ditujukan kepada orang Yahudi itu, sebahagiannya adalah apa yang dituliskan, apa yang diungkapkan dalam Yeremia 29 ayat 11. Saudara dan saudari sekalian, di dalam Yeremia 29 ayat 4 hingga 7, kita akan dapati latar belakang, kita akan ketahui latar belakang pengucapan ataupun situasi pada ketika
kandungan surat Yeremia 29 ayat 11 ini, Nabi Yeremia sampaikan kepada orang Yahudi yang berada di pembuangan. Di dalam Yeremia 29 ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah, kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat 6. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraan. Kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan. Saudara dan saudari sekalian, apa yang saya dan saudari mengerti? Saya dan saudara-saudari mengerti kini dengan rancangan damai sejahtera Tuhan. Rancangan damai sejahtera Tuhan kepada orang Yahudi di tempat pembuangan, bukan di tanah tempat perjanjian, bukan di tanah tempat tinggal mereka sendiri, tetapi di sana mereka menikmati segala sesuatu sama seperti, tak kekurangan, sama seperti mereka berada di tempat sendiri. Di mana saja engkau berada, di tanah asing sebagai pendatang di bumi, engkau akan berhasil menikmati hidup seperti tak kekurangan satu apapun. Saudara dan saudari sekalian, demikianlah Tuhan melaksanakan rancangannya. Rancangan Tuhan tidak boleh digagalkan di tempat manapun. Dalam keadaan yang susah, perit, atau terasing sekalipun. Inti rancangan Tuhan damai sejahtera itu selanjutnya. Di dalam Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperolehi apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Kesemua saksi, pejuang-pejuang iman, pejuang-pejuang iman ini berjuang sampai ke garisan penamat. Oleh sebab kesadaran bahwa sesungguhnya mereka mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Dengan iman, dari jauh mereka melihat kemuncak rancangan kekal damai sejahtera Tuhan. Segala tanda zaman hari ini membuat kita melihat amat dekat kemuncak rancangan damai sejahtera Tuhan. Akan segera terjadi dan terlaksana. Jangan mundur. Jangan bertangguh. Dan teruskan perjuangan iman. Saudara dan saudari sekalian, bila rancangan Tuhan, bila rancangan damai sejahtera Tuhan itu berlangsung di tempat, di tengah badai taupan kehidupan kita, bagaimana kita menikmati rancangan damai sejahtera Tuhan itu? Lukas 8 ayat 23 hingga 25. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air. Saudara, perahu di mana Yesus tidur itu kemasukan air. Dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-murid membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun. Lalu mengherdik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun redah dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di mana kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran dan berkata kepada
kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Jika benar musibah, wabak, atau kemalangan, sakit sudah menimpa, sudah melanda saudara atau kehidupan saudara, dan benar-benar berada dalam bahaya, ikat teguh iman percayamu kepada Yesus Juru Selamat. Pada saat genting, jangan hatimu bimbang. Jika gentar melanda, dengarkan panggilan pertolongan Yesus. Di mana kepercayaanmu saat engkau menyahut? Di situ Yesus menolong. Saudara dan saudari sekalian, di dalam Matius 14 ayat 30 hingga 31 mengatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus menghulur tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara dan saudari sekalian, di dalam Matius 14 ayat 30 hingga 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus menghulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara-saudari sekalian, adalah menjadi naluri manusia berdosa, bahwa bila kita merasa tiupan angin badai kehidupan melanda kita, bila penyakit datang, bila masalah rumah tangga datang, bila kekurangan-kekurangan menimpa, maka akan datang bimbang di jiwa kita. Tetapi jangan lupa saudara dan saudari sekalian, berteriaklah mohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tidak menanggu-nanggu untuk menghulurkan tangannya dan memegang kita keluar dari segala musibah, dari segala masalah. Walaupun dikatakan dalam ayat 14:31 ini, kita kurang percaya. Walaupun kita bimbang, tetapi Tuhan Yesus yang penuh kasih, mau menyelamatkan kita, tidak membiarkan kita yang dilanda segala macam jenis kekurangan ini untuk diselamatkan. Saudara dan saudari, pada waktu engkau merasa sesuatu yang amat mencabar, menakutkan, membawa bimbang, sebagai murid Yesus, berserulah mohon pertolongan Yesus. Tangan kuasa kasih-Nya segera terhulur untuk memegang kamu kembali kuat, memegang kita kembali kuat. Anggaplah bahwa setiap kesempatan adalah peluang terakhir untuk memperbetulkan haluan rancangan jika tersasar. Suci murnikan iman jika tersandung. Relahkan Yesus bertakhta di hati. Nikmati berkat Tuhan di bumi. Dan akan kita kecapi kesempurnaan di sorga. Immanuel, Tuhan Allah menyertai kita. Tuhan segera datang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, terima kasih atas rancangan-Mu Tuhan.
kami nikmati rahmat dan kasih-Mu selalu. Roh-Mu telah bertakhta di hati kami, di hidup kami. Datanglah segera. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pastor Webes sudah berkongsi firman Tuhan. Biarlah apa yang kita sudah dengar tadi itu dapat memperkuatkan iman kita. Oke? Jangan sekali-sekali kita pudar dalam keimanan. Biarlah kita sentiasa mendengar firman Tuhan, dan paling tidak kita harus membaca Alkitab sentiasa, supaya kita sentiasa dikuatkan oleh firman-firman Tuhan yang hidup. Dan lagu seterusnya untuk sambutan pelajaran tadi, kita akan mempersilakan CLP untuk menyampaikan satu lagu untuk penangguhan ataupun lagu sambutan pelajaran yang kita dengar tadi. Dan kita boleh menyanyi bersama. Oke, sekian tahu lagu itu bolehnya sama-sama. Rahmat ajaib indah sungguh, selamatkan aku, hilang hutang aku dulu, sekarang ku lihat. Rahmat ajar aku sembah, dan takutku hilang. Percayaku kelak bertambah, rahmat aku pegang. Oke, terima kasih atas pendengaran kita semua, karena sudi mendengar melalui WhatsApp ataupun biasalah handphone. Sekarang tidak ada handphone jadi ada handphone kita boleh dengar. Jadi khususnya pada semua anggota-anggota Gereja Lubu, biarlah kita sentiasa ada kerinduan untuk mendengar firman-firman Tuhan. Jadi sebelum kita bersurai, kita akan dipimpin doa penangguhan oleh Elder Jeffrey. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Besar dalam kerajaan surga, pada saat ini kami sangat bersyukur dan terima kasih atas pimpinan Roh-Mu, sehingga pada saat ini kami dapat mengadakan kebaktian walaupun secara berasingan di tempat kami masing-masing. Bapa di surga, kami tidak dapat bersatu dalam satu gereja secara nyata, tapi Roh Kudus Tuhan telah memimpin kami hingga dapat merasakan bahwa kami disatukan di dalam suatu ruang yang besar, jangkauan yang tidak terbatas di seluruh Sabah, di seluruh Nusantara, malah di seluruh pelosok dunia, karena kuasa Tuhan juga tidak terbatas. Kuasa Tuhan juga di luar pemahaman dan pemikiran umat-umat manusia. Pada sabat ini Tuhan, kami sangat bersyukur
karena Engkau terus memimpin perjalanan kebaktian ini. Tuhan telah memimpin kami dalam segala persediaan menjelang Sabat, sehingga tersedia segala keperluan dan talenta yang digabungkan untuk dipersembahkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Roh Kudus-Mu telah memimpin Pastor Webes yang telah memberi khutbah dan pastinya telah memberi kesan pengajaran dan pertumbuhan iman bagi setiap umat Tuhan yang telah mengikuti kebaktian ini di mana saja mereka berada. Bapa di sorga, kami mohon agar kami terus diberkati dan dilindungi dari segala kuasa kejahatan, dihindari dari penyakit menular COVID-19 yang sedang merebak di tempat kami, malah di seluruh dunia. Jauhi semua keluarga kami, semua umat Kristen, dan semua umat manusia di seluruh dunia, supaya dilindungi dari penyakit berjangkit ini. Bagi yang sedang sakit, biar mereka disembuhkan dengan cara dan pilihan yang terbaik mengikut kehendak-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa kepada setiap dokter, juru rawat, polis, tentara yang bertugas di barisan hadapan, dan pemimpin-pemimpin negara yang sedang bertungkus lumus memerangi penularan penyakit COVID-19 ini. Lindungi mereka dari tersentuh virus corona ini. Tuhan dalam kerajaan surga, berkati kami sepanjang hari-hari yang mendatang, agar kami dikuatkan iman dan dapat berbakti di hari Sabat yang akan datang nanti. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu dalam kerajaan surga. Kami mohon semuanya ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.